Noviati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Seruyan. Konten dalam video ini merupakan sudut pandang saya sebelum dan sesudah mempelajari modul coaching berdasarkan kasus-kasus yang pernah saya hadapi. Tentunya ini akan berbeda dengan sudut pandang yang berbeda dengan opini dan sudut pandang teman-teman. Namun, jadikan perbedaan ini menjadi suatu pembelajaran yang dapat memperkaya wawasan kita. Mari simak refleksi pemahaman mengenai konsep coaching. Coaching merupakan salah satu bentuk pelatihan yang terstruktur dengan coach sebagai pelatihnya. Terstruktur di sini maksudnya adalah seperti ada registrasi dengan waktu yang terjadwal, seperti kapan memulai, kapan berlatihnya, dan kapan berakhirnya. Yang diakhiri dengan satu bentuk tanda, contohnya sertifikat atau sebuah inaugurasi. Coaching merupakan salah satu bentuk pelatihan yang coachnya itu haruslah memang seorang yang ahli. Contohnya, jika seorang ingin belajar tata rias, maka coachnya adalah seorang MUA bersertifikat. Dan konteks sekolah, ketika anak-anak menghadapi masalah di sekolah, maka coachnya adalah guru bimbingan konseling. Dan saya merasa sejauh ini coachnya banyak dilakukan pada dunia bisnis untuk mengetahui keterampilan tertentu yang memang dibutuhkan oleh perusahaannya. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis. Proses coaching juga menjadi kunci pembuka bagi seseorang untuk memaksimalkan potensi dirinya. Karena proses coaching ini lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk coaching konteks sekolah, kita bisa menjadikan coaching sebagai alat untuk memfasilitasi murid kita dalam meningkatkan potensinya. Kita juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah murid kita, rekan kerja kita, dengan pengambilan keputusan akhir ada di tangan mereka. Asalkan seseorang yang disebut coach itu dapat mendorong coach atau orang lain memaksimalkan potensinya dengan menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya. Untuk acuan International Coach Federation mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, kompetensi yang sudah saya miliki adalah kompetensi keterampilan membangun hubungan baik dan keterampilan berkomunikasi. Dua kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan kenyamanan coach untuk berbagi dan berkolaborasi, menemukan segala potensi yang dimiliki coach untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi, membangun kemitraan antara coach dan coach tanpa pemisah atau tidak menjadikan sebagai pihak berada di posisi yang lebih dari yang lainnya. Mengarahkan coach untuk menemukan keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pada keterampilan komunikasi, saya dalam membangun hubungan baik itu adalah merupakan komunikasi yang asertif. Komunikasi asertif memberdayakan orang lain yang artinya kita juga bisa menjadi seorang pendengar yang aktif, tidak menjadi seorang yang communicator, tapi kita harus bisa menjadi seorang good listener. Dari teknik coaching yang saya pelajari pada modul ini dan perlu saya kembangkan serta latih lagi adalah teknik coaching dengan model Tirta. Teknik yang perlu saya kembangkan dan latih adalah pada tahapan identifikasi dan rencana aksi. Sebagai coach harus mampu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan aksi umpan balik yang positif. Komunikasi asertif akan membantu seorang coach dalam mengatasi permasalahannya dan dapat membangun hubungan yang baik dengan coachnya. Di situ memang terdapat beberapa kesulitan. Jika kita tidak dapat memahami yang memberdayakan kita
bisa mendorong mereka untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dan kompetensi mereka. Adapun kendala yang saya hadapi ketika praktik coaching dalam komunitas praktisi, yaitu rasa kurang percaya diri saya karena saya di sekolah merupakan guru honorer yang merasa tidak pantas jika saya menjadi coach kepada rekan-rekan guru saya yang memiliki status usia dan kompetensi di atas saya. Meningkatkan kualitas diri baik sebagai pribadi maupun sebagai guru. Kemudian mengaplikasikan apa-apa saja yang saya dapatkan dari program guru penggerak yang sangat luar biasa ini. Ketika mereka melihat hasilnya, maka pasti mereka akan mengapresiasi hasil karya kita dan saya akan menjadi lebih percaya diri untuk menjadi seorang coach. Demikian refleksi pemahaman mengenai konsep coaching dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.